Peta kerja yang kedua adalah Flow Process Chart atau disebut dengan FPC. Peta ini menyajikan alur lengkap proses dari suatu pekerjaan. Perbedaannya dengan OPC adalah peta ini menunjukkan beragam jenis detail aktivitas, bukan hanya operasi dan inspeksi, tetapi juga transportasi, delay, hingga penyimpanan. Selain itu, bukan hanya nilai waktu dari aktivitas yang diidentifikasi, tetapi juga jarak tempuh dari aktivitas transportasi yang dilakukan. Oleh karena itu, FPC ini sangat sesuai untuk mensimulasikan perubahan pada metode maupun urutan kerja dengan mengacu pada waktu dan jarak sebagai parameter objektif pembandingnya. Terdapat simbol-simbol standar yang digunakan dalam FPC. Yang pertama adalah simbol lingkaran, yang menunjukkan aktivitas operasi. Simbol ini digunakan bila terdapat suatu objek yang direkayasa karakteristiknya secara intensional. Umumnya, aktivitas ini terjadi pada suatu mesin misalnya, atau suatu stasiun kerja. Misalnya, aktivitas pengeboran, pembubutan, atau melakukan data entry, pengolahan data, dan sebagainya. Kemudian, simbol yang kedua adalah simbol panah yang melambangkan transportasi. Simbol ini digunakan bila ada objek yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan dapat terjadi secara manual, misalnya dengan diangkat oleh pekerja, atau bisa jadi juga menggunakan alat bantu, misalnya elevator, gerobak, forklift, dan alat bantu lainnya. Kemudian yang ketiga adalah simbol kotak yang mewakili proses inspeksi, yaitu ketika suatu objek diperiksa untuk diidentifikasi atau dibandingkan karakteristiknya dengan suatu standar kualitas maupun kuantitas tertentu. Kemudian ada juga simbol seperti angka D yang mewakili delay, yaitu ketika aktivitas yang berurutan tidak secara langsung bisa terlaksana. Ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya seperti barang setengah jadi yang menunggu untuk diproses, kemudian pekerja yang menunggu alat atau mesin, atau bisa jadi juga barang yang menunggu untuk dikemas. Yang terakhir adalah simbol segitiga yang melambangkan proses penyimpanan, yaitu ketika suatu objek diletakkan dalam suatu tempat yang ditentukan, di mana pengambilannya memerlukan proses autorisasi. Misalnya penyimpanan bahan mentah di gudang, atau inventory produk yang sudah jadi, atau bisa jadi juga dokumen yang diarsipkan. Nah, dua simbol dapat digabungkan bila terjadi atau bila ada memang dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Peta kerja berikutnya adalah yang disebut dengan flow diagram. Flow diagram ini pada dasarnya adalah FPC yang digambarkan dalam denah tata letak fasilitas untuk mengidentifikasi hubungan spasial antara elemen sistem kerja. Hubungan tersebut direpresentasikan dengan menggambarkan garis-garis berpanah yang melambangkan pergerakan yang terjadi karena suatu proses kerja. Tujuan dari flow diagram ini ada beragam. Di antaranya menunjukkan tata letak fasilitas, kemudian juga bisa menunjukkan alur kerja dalam suatu lingkungan kerja, kemudian menunjukkan area yang terlalu padat, saling silang antara pekerja, hingga akumulasi dari alur pergerakan dari suatu proses. Flow diagram juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tata letak fasilitas dapat dirancang ulang atau diperbaiki untuk tentunya meminimasi jarak transportasi, misalnya, atau pergerakan pekerja, ya, tabrakan-tabrakan antar proses maupun objek dalam suatu proses kerja. Kemudian juga bisa digunakan untuk menentukan di mana suatu objek harus diletakkan, karena idealnya objek itu harusnya berdekatan dengan tempat objek tersebut digunakan. Kemudian pada akhirnya diharapkan flow diagram ini juga dapat meningkatkan efisiensi serta aspek keselamatan dari suatu sistem kerja.